Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Puspa Anugrah dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang merkantilisme. Merkantilisme merupakan praktik atau teori ekonomi yang sangat dominan di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Konsep ini dipromosikan melalui aturan-aturan pemerintahan negara dengan tujuan menambahkan kekuasaan dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Lalu, bisa diartikan juga sebagai suatu sistem ekonomi dari pemerintahan bertujuan mengumpulkan kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya dengan ditetapkan logam mulia sebagai standar kekayaan. Logam mulia ditetapkan sebagai standar kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi negara bersangkutan. Maka dengan kata lain, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh negara, maka akan semakin kaya dan semakin berkuasa. Mereka percaya dengan kekayaan, maka kesejahteraan akan meningkat dan kekuasaan akan mudah didapatkan. Lalu, terdapat skema bahwa kerajaan adalah mother country. Mother country akan mengontrol perdagangan di koloninya. Koloninya dilarang berdagang dengan koloni lain atau perdagangan atau dengan kerajaan lain. Dan kerajaan menekan import dan mendukung ekspor. Dan pada masa inilah kapitalisme mulai muncul atau mulai lahir. Terdapat kebijakan-kebijakan dalam merkantilisme, yaitu pengenaan biaya cukai masuk yang sangat tinggi, lalu membangun koloni di luar negeri, lalu larangan koloni berdagang dengan koloni lain atau kerajaan lain, subsidi ekspor, terus membatasi upah dan memonopoli pasar. Lalu terdapat latar belakang, yaitu pertama adanya negara-negara merdeka seperti negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Belanda. Lalu kebutuhan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Eropa. Lalu diadakannya penjelajahan wilayah-wilayah baru seperti Asia, Afrika, dan Amerika. Lalu terdapat dampak bagi Indonesia, yaitu pertama datangnya Belanda ke Indonesia dan membangun VOC. Kedua, Raffles memberlakukan sistem sewa tanah. Dan ketiga, adanya stratifikasi sosial yang ditetapkan oleh pemerintahan Belanda, yaitu ada 3 golongan. Golongan pertama yaitu untuk orang-orang Belanda dan orang-orang kulit putih, dan golongan kedua yaitu untuk orang timur asing, dan golongan ketiga untuk orang-orang pribumi. Selanjutnya, dampak merkantilisme bagi dunia, yaitu ada imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme masuk ke dalam segi politik dan kolonialisme ke dalam segi ekonomi berupa sumber daya alam. Lalu terdapat kongsi-kongsi dagang Eropa, yaitu seperti CDI Prancis, EIC itu Inggris, dan VOC itu Belanda. Lalu terjadinya persaingan perdagangan sesama bangsa Eropa yang memicu perang seperti perang Anglo-Dutch War seperti Inggris dan Belanda, dan Anglo-French War yaitu Inggris dengan Prancis. Lalu kekuasaan wilayah Eropa semakin meluas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?